Dan karena ini investasi, saya sering mengibaratkan pendidikan itu seperti menanam pohon. Menanam pohon itu kan akar-akar harus kita bangun dengan kuat. Ya. Harus kita siram, terlalu banyak air juga mati, Iya. kurang air juga mati, gitu kan. Terlalu banyak pupuk juga mati, Panas kurang kalau pupuk juga nggak tumbuh. Iya, betul. Itu kan harus kita perhatikan betul prosesnya. Dan hasilnya tidak bisa kita lihat dalam waktu dekat. Bangun gedung mungkin bisa, Iya, tadi iya. saya sampaikan ya, bangun gedung mungkin 1 tahun selesai. Tapi impact pendidikan, terutama yang menyangkut mental karakter ini kan butuh waktu lama. Begitu akarnya kuat, baru batangnya tumbuh, daun-daunnya tumbuh. Berbuahnya juga mungkin tidak bisa cepat. Itu yang tadi kita berbicara, 2045 itu investasinya dari sekarang. Karena kalau tidak, ya tidak bisa itu kita capai. Nah karena itu maka kalau hasilnya tidak segera terlihat, jangan dianggap itu gagal. Yang penting progresnya terlihat. Itu. Saya itu tuh. terinspirasi oleh sebuah buku yang sering saya kutip ya. Judulnya itu It is not how good you are, but how good you want to be. Ini tidak soal Anda itu sebagus apa sekarang, tapi bagaimana Anda berusaha untuk menjadi terus lebih baik. Karena ini kan proses kumulatif. Nah proses kumulatif itu kan memang tidak selalu bisa kita lihat hasilnya. Dan bisa jadi, mungkin ya kita bisa melihat, ada anak yang ketika di SD kelihatan biasa-biasa saja. Ternyata begitu di SMA dia melompat. Ya kan? Karena itu kita jangan menghakimi anak ini. Karena mungkin bisa jadi dia tidak bisa cepat itu, bisa jadi karena mungkin faktor bagaimana proses pembelajarannya, situasi psikologis dia dan sebagainya. Karena itu sekali lagi kita berusaha memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ini untuk tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual, tidak hanya kecerdasan akademik. Ya, Gardner menyebut dengan multiple intelligences itu. Sehingga karena itu ya, kalau sekarang misalnya kita baru meletakkan dasar-dasar pendidikan itu, saya kan baru 1 tahun lebih 1 bulan jadi menteri, hasilnya belum terlihat. Tapi rencana visi ke depannya sudah banyak seperti Pak. Alhamdulillah, bagus ya. alhamdulillah. Kan kita mengikuti arahan Pak Presiden. Kadang masyarakat tuh tidak melihat bahwa pendidikan itu sebuah proses, Prof. Betul. Bahwa pendidikan tuh nggak sama kayak infrastruktur ya. Iya. Kementerian PUPR kan mesti kelihatan tuh jalannya. Kalau pendidikan tuh kan memang prosesnya dalam diri muridnya. Betul. Dan terlihatnya dalam beberapa Saya tahun ke setuju depan dengan gitu itu. ya, Ya, Pak ya. Raffi. Ya pengalaman Anda berdua lah. Loh, saya ini ya anak-anak SD yang terdampak gempa 2004. Nah, oke. Iya, prosesnya strong benar. juga nih. Iya betul. Tadi ada statement soal sumber daya dan sumber dana. Betul. Ini suatu hal yang penting. Nah, ini kan dalam kondisi tanggap darurat seperti ini kan kita butuh dana yang besar. Betul. Nah, udah kebayang belum dari bagaimana dananya? Ini besar sekali masalahnya. Tadi 3 disebutkan provinsi loh. 21, berapa ya? 21,1. 1 M ya. Itu kan yang untuk yang pemberian istilahnya bantuan-bantuan yang memang uang dan sebagainya itu. Kalau yang lain kita uangkan, misalnya school kit, sepatu dan lain-lain lebih besar dari itu. Karena itu kami sekarang sedang dalam proses internal untuk dana-dana yang bisa kita alokasikan dari masing-masing direktorat, kita kumpulkan semua dialihkan ke sini. Itu boleh, Prof? Kalau yang sekarang kita lakukan yang sudah boleh. Tapi kan ada pos-pos lain yang belum kita gunakan, itu sedang kita minta untuk diberikan ya aturan tersendiri atau kebijaksanaan khusus untuk bagaimana bisa kita alokasikan dalam rangka tanggap darurat bencana ini. Sudah disampaikan ke Menteri Keuangan? Suratnya sudah kita kirim. Surat sudah kita kirim. Karena itu ya mudah-mudahan ada kebijaksanaan dari Pak Menteri Keuangan untuk kami bisa ada kelonggaran melakukan pergeseran anggaran, tidak penambahan anggaran, pergeseran yang ada supaya bisa kita alokasikan untuk tanggap darurat Untuk yang memang tahun 2025 ini, Prof? 2025. Nanti 2026 tadi kami sampaikan yang gedung-gedung yang rusak itu kita prioritaskan untuk revitalisasi tahun 2026. Kemudian sarpras misalnya perpustakaan dan sebagainya itu bisa juga kita alokasikan di tahun 2026. Dan mudah-mudahan Pak Presiden pada saat Hari Guru kan menyampaikan bahwa akan ada revitalisasi untuk 60.000, mungkin bisa ditambah. Oke, distribusi tadi yang sudah dikatakan yang sudah dilakukan itu untuk yang school kit ya, Prof. Itu dimulai di 2025 ini ya. School kit sudah kita bagikan. Sudah. Yang di oke, distribusi targetnya selesai berapa bulan, Prof, untuk semuanya?
kami belum tahu ya, karena ini kan panjang ya, Panjang ya, sangat Prof, ya. panjang. Tapi setiap kali kami turun, tim kami turun itu membawa itu, membawa school kit, kemudian family kit. Family kit itu untuk ibu-ibu, untuk keluarga, jadi kebutuhan sehari-hari yang memang berkaitan dengan ya daily, tidak Activity daily ya. expenses ya, tapi ya kebutuhan yang diperlukan untuk family kit itu. Gitu. Nah, kan pemerintah sudah membentuk tim Satgas Rehab dan Rekon ya, Pak Maruli, Pak Maruli ya, kalau Iya, nggak salah iya. ketuanya. Itu tim ini masuk ke pendidikan juga apa hanya infrastruktur yang lain ya? Kalau saya ikuti dari berita ya, ini lagi-lagi dari berita kan, ya dari iNews juga lah saya nonton. Itu kan pada infrastruktur jalan dan sebagainya, lebih ke situ kan. Misalnya kemarin Untuk yang jembatan gitu. disampaikan kan bangun jembatan sekian ratus meter gitu kan. Itu kan untuk yang sarana prasarana yang bersifat umum. Yang sekolah kami tidak tahu apakah termasuk itu atau tidak, nanti kami menunggu arahan lebih lanjut dari Pak Presiden atau dari tim yang dibentuk oleh Pak Presiden. Harusnya sih ada ya, karena kan BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Pendidikan. Oh, bencana. Udah beda. Harusnya kan bisa, harusnya. Harusnya bisa ya, Kan oke. pendidikan penting buat kita. Baik. Prof, ini terakhir lah ya ini ya. Ya, Tadi oke. banyak sekali rencana-rencana dalam menanggapi bencana yang terjadi ini, Prof. Kedepannya harapannya apa sih, Prof, di bagian pendidikan di Indonesia khususnya sesudah terdampak bencana di 3 provinsi ini? Ya yang pertama saya sekali lagi berharap agar anak-anak kita tetap bisa belajar. Ya. Mereka tetap memiliki optimisme bahwa masa depan yang gemilang, masa depan yang terang itu bisa mereka capai. Jadi don't lose hope ya, Prof. Betul, nggak boleh kan? Harus kita bangkitkan rasa percaya diri pada anak-anak kita. Saya sering mengatakan, Anda boleh tinggal di daerah terpencil. Boleh juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi jangan kemudian Anda kehilangan impian untuk menjadi generasi hebat di masa depan. Itu yang ingin kita bangun bersama-sama di masa-masa yang akan datang. Karena masa depan Indonesia tentu bergantung dari generasi-generasi yang sekarang mereka sebagian besar masih belajar di sekolah dasar, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan yang di PAUD sekalipun, bahkan mungkin yang masih dalam kandungan. Karena itu bukan Pak Presiden kan makan bergizi gratis kan untuk ibu hamil dan ibu menyusui kan. Betul. Gitu. Yang sekarang ibu sedang hamil kan 20 tahun lagi anaknya 20 tahun. Itu juga penting gitu. benar. Sehingga nutrisinya kita berikan perhatian, kemudian pendidikannya kita berikan. Tapi tentu ini harus kita lakukan bersama-sama. Saya sering mengatakan keberhasilan pendidikan itu ditentukan oleh 4 pusat pendidikan. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Tidak kalah pentingnya itu media. Sehingga kita bisa mendapatkan inspirasi, harapan, itu dari tayangan-tayangan media kan. Yang menampilkan figur-figur inspiratif, ya, menampilkan program-program yang mencerahkan. Karena itu tentu saja media seperti iNews ini penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Itulah makanya. Makasih loh, Prof. Itulah makanya Menteri Pendidikan nggak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan, harus yang inteleknya tinggi ya. Nah, Prof, satu dari saya buat teman-teman yang ingin membantu komunitas, influencer, konten kreator, yang ingin membantu di bidang pendidikan. Kan selama ini kan banyak yang udah ngasih pengungsi. Betul. Mungkin sekarang pengungsi udah ditangani pemerintah, mereka akan beralih. Ke pendidikan Ya, misalnya. gimana kalau mereka ingin bantu? Ya kalau yang beragama Islam, kami kan punya UPZ ya, unit pengumpul zakat di kementerian. Jadi bisa disalurkan melalui UPZ kementerian. Dan sekedar informasi, kita sudah menyalurkan melalui UPZ ini dana lebih dari 1 miliar untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di 3 provinsi ini. Dari UPZ Kementerian Dikdasmen yang baru kita bentuk belum ada 1 tahun. Nah mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat melalui UPZ ini kami bisa membantu melayani masyarakat yang terdampak. Dan satu hal yang perlu saya tegaskan, yang membayar zakat itu yang beragama Islam. Tapi yang menerima efeknya tidak khusus umat Islam, semuanya bisa menerima bagian dari zakat yang diserahkan, dititipkan melalui UPZ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lengkap banget ya? Lengkap banget ya, kita nggak tahu loh ini. Kalau nggak hadir di podcast Bikin Terang ini kita nggak tahu nih ada Sudah UPZ. 1 miliar loh yang kita distribusikan melalui Iya UPZ itu. makanya udah 1 miliar loh. Wah.
Selain itu kalau untuk berbentuk barang-barang gitu diterima juga nggak Prof sama Kemenlu? Diterima juga, tapi mungkin kalau berupa barang ya jangan yang Berat-berat gitu ya Prof? memberatkan kita lah Iya, gitu. iya, Saya kira kalau dalam bentuk dana mungkin akan lebih fleksibel ya, karena kan juga biar ekonomi juga bergerak. Atau di daerah mereka yang bisa kena langsung musibah datang ini. ke lokasi pendidikan ini Prof ya kalau mau ya. Boleh juga, misalnya nanti begini, kan ini tidak hanya kita fokuskan sekolah-sekolah negeri. Ini kan kami layani semuanya, sekolah Swasta negeri dan terdampak swasta. juga kan? Oh banyak. Iya. Madrasah gitu-gitu ya Prof Ya, juga ya? kalau madrasah kan saudara kami di Kementerian Agama ya. Oke, Tapi baik. paling tidak begini, ini tidak khusus untuk sekolah swasta dan juga negeri juga. Jadi semua sekolah itu kita berikan bantuan itu. Bahkan kami dapat informasi dari Pak Gubernur Sumatera Barat waktu saya bertemu, itu beliau menyampaikan juga ada dana yang dihimpun oleh diaspora Minang. Yang kata beliau jumlahnya 2 kali lipat dari penduduk Sumatera Barat. Misalnya. Banyak sekali ya. Banyak banget ya? Ya, jangan-jangan bagian dari diaspora Minang juga. Kalau ada uni, ada apa. Iya benar. Dan itu contoh bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi. Sebagian ada yang misalnya akan menyelesaikan pembangunan sekolah X gitu, diselesaikan. Itu juga boleh, silahkan saja kan, kita akan terbuka. Dan karena itu maka kalau kami boleh menyarankan ya sebaiknya juga dan ini dikoordinasikan juga, karena jangan sampai ada satu daerah yang dia berlimpah-limpah bantuannya, Iya. tapi ada daerah yang justru memerlukan, tidak ada sama sekali yang membantu. Sehingga kalau menurut saya sebaiknya kalau ingin memberikan bantuan, dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang untuk didistribusikan kepada yang memang betul-betul memerlukan, sehingga semuanya bisa dapat ditolong dan bisa bangkit dari permasalahan sekarang ini dihadapi. Iya, betul sekali aja. Mudah-mudahan lah ya akses-akses yang masih tertutup juga bisa langsung dibuka supaya Mudah-mudahan. pendistribusiannya Berarti cepat kita masuk ke sana. tunggu Prof reportnya pas Prof ke Aceh dan Iya. ke Insya Allah, ya. ya. Kita tunggu, undang Prof. lagi nih Kita ke sini. undang lagi biar lebih tahu gitu apa yang Terima kasih, terjadi. terima kasih. Iya, betul, betul, Atau Kalau kita sering by phone. diundang jangan-jangan jadi seleb saya. Nggak apa-apa Nggak apa-apa, Prof. Prof. Seleb pendidikan. Iya. Gitu, bukan seleb pencitraan. Iya, apapun yang mendidik itu bagus ya. Yang penting Prof jangan bawa buku aja. Maksudnya nenteng buku maksudnya. Daripada nenteng beras. Bawa buku berapa yang perlu dibantu, apa Nah, saja. itu penting. Itu penting, Bukan itu catatan. penting. Iya, Iya. iya. Oke, udah nanti kita malah kemana-mana. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Abdul Terima Muti kasih, atas terima kasih, waktunya terima sudah kasih, menjelaskan terima ya kasih. secara tadi real di lapangan dan juga data itu Terima sangat kasih, terima kasih. semoga membantu juga bantuan-bantuan yang sudah diberikan. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir? Nggak mungkin, ada, Mas? udah cukup. Nggak ada, Saya udah seneng cukup. ngeliatnya. Yang Kita penting- ketemu lagi di Bikin Terang berikutnya. Teman-teman terima kasih Terima kasih, dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof.